Jangan lupa subscribe di YouTube channel Berita Channel 8 dan nyalakan notifikasinya. Indonesia beli 26 kapal perang buatan Jepang. Wow. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Berita Channel 8. Sekali lagi siapapun yang menemukan video saya, tolong di like, di share, di subscribe agar Berita Channel 8 semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk buat video YouTube. Menarik sekali tema judulnya adalah Indonesia beli 26 kapal perang buatan Jepang. Ini harapan saya sebagai rakyat Indonesia, adalah harapan saya agar Indonesia ini beli kapal destroyer, sekelas destroyer. Karena apa? Karena destroyer ini adalah kapal, menurut saya adalah kapal perang yang sangat canggih sekali. Dia mampu menghalau serangan udara, dia mampu menghalau serangan kapal selam. Bahkan kapal destroyer ini adalah kapal perang yang multifungsi ya menurut saya. Dia bahkan mampu membawa senjata nuklir. Jadi direction kali ini ya, dari channelnya Amanda Channel. Mungkin semuanya saja boleh mengunjungi channelnya Amanda Channel. Oke, langsung aja kita ke video dan adalah Indonesia Menteri Jepang 作成を主導したYoshihide イン Suga. ド太平洋に関する ASEAN アウトロックは自由で開かれたインド太平洋と多くの本質的な共通点を有し、全面的に支持をします。これを踏まえ11月の ASEAN 関連首脳会議に向けインドネシアと連携をしていきます。 Ini adalah channelnya Amanda Channel. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Rupanya tak butuh waktu lama merespon hasil kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide yang menjumpai Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada 20 Oktober lalu. Bren, pemerintah Jepang belum lama ini dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual kapal perusak alias destroyer kepada Indonesia. Nah, ini bukan mimpi lagi ya Bren. Indonesia selama ini belum memiliki kapal destroyer ataupun kapal perusak. Mengutip dari Japan Times, disebut proses negosiasi kini sedang berjalan antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Jika kesepakatan penjualan kapal perusak berhasil, maka akan memberikan momentum bagi ekspor alutsista Jepang dan membantu mewujudkan inisiatif Jepang guna membuat kawasan Indo-Pasifik bebas dan terbuka, ujar narasumber dari Japan Times, Bren. Jadi Mimin mengulas berita ini dari berita Jepang, bukan dari berita Indonesia. Rencana penjualan destroyer kepada Indonesia tak lepas dari ekspansi Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Sumber dari Japan Times menyebut kesepakatan ini akan memberikan efek jerah terhadap Beijing, Bren. Nah, Mimin setuju, biar rudal dongeng nggak banyak bacot kan, Bren, bercanda. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Amanda Channel. Bulan lalu, Bren, pemimpin kedua negara sepakat untuk mempercepat pembicaraan bilateral tentang ekspor alutsista dan transfer of teknologi. Menteri Pertahanan kedua negara pun telah mengadakan telekonferensi lanjutan. Bagaimana jika Indonesia mengaku alutsista ataupun mengakuisisi kapal destroyer dari Jepang, Bren? Tambah bacotnya di kolom komentar. Ide-ide konkret diyakini telah diusulkan pada pertemuan antara kedua pemimpin adalah memungkinkan ekspor peralatan yang akan digunakan untuk penyelawatan jiwa, transportasi, kewaspadaan, dan kegiatan pengawasan atau kapal penyapu ranjau. Mengekspor kapal perusak tidak akan mudah, mengingat prinsip-prinsipnya, karena kapal tidak hanya memiliki fungsi peringatan dan pengawasan, tetapi juga mempunyai kemampuan menyerang, Bren. Bisa didor alias di shot itu musuh-musuh Indonesia jika mengakuisisi destroyer buatan Jepang ini. Jadi TNI kita lebih gar, Bren. Diperkuat dengan 2 kapal Iver dari Denmark, ditambah lagi usut punya usut. Denger-denger nih, Bren, destroyer ini sejumlah 8 dan Indonesia bingung untuk memilih mana yang lebih tepat untuk diakuisisi.
Tetapi ekspor dapat dimungkinkan jika dibuat untuk tujuan pengembangan kapal bersama dengan negara asing tambah pejabat itu. Pada fisikal di tahun 2015 silam, brand Kementerian Pertahanan membentuk Aquisition Teknologi dan Logistik Agensi untuk mengendalikan ekspor alutsista. Tetapi brand usut punya usut, badan itu gagal mengatur ekspor peralatan sampai berhasil pada Agustus lalu, yaitu adanya kesepakatan untuk mengirim 4 unit radar ke Filipina. Kembali ke tentang kapal perusak Angkatan Laut Jepang, brand atau Japan Maritime Ship Defense Force dikenal punya beragam jenis destroyer yang kesemuanya dibangun oleh galangan dalam negeri dengan standar NATO. ya. Bisa kalian bayangkan, produksi kapal destroyer Jepang semoga saja PT sudah Pal ini bisa berstandar NATO. membangun Tentunya kapal ini sekelas pembuatnya destroyer. yakni Mitsubishi yang Harapan bukan saya. kaleng-kaleng sarden kan, brand. Yang lebih sangar, ada 3 jenis kelas yang mengadopsi teknologi iGuys dari Amerika Serikat, atau Maya Class mempunyai bobot kurang lebih 11.000 ton, dan Atago Class mempunyai 10.000 ton, dan Kanggo Class mempunyai bobot 9.500 ton. 9.500 Kira-kira ton. Indonesia cocok yang mana, brand? Kalau Mimin ya yang besar sendirilah, brand, tentunya yang paling canggih. Bagaimana jika kalian? Tambah bacotnya di kolom komentar. Usut punya usut, sementara destroyer kelas medium pun terbilang banyak ragamnya. Mulai dari Hatakashi Class mempunyai bobot kurang lebih 6 ton, Asahi Class mempunyai bobot kurang lebih 7.000 ton, Akisugi Class mempunyai bobot kurang lebih 7 ton, Takanami Class mempunyai bobot 6 ton, Marasami Class mempunyai bobot 6 ton, Asagari Class mempunyai bobot kurang lebih 5 ton, brand. Hatsuki Class mempunyai bobot 4.000 ton, dan Abukuma Class mempunyai bobot 2.500 ton. Ayo, mana pilihan Indonesia? Karena Jepang memproduksi banyak kapal destroyer, brand. Tergantung duitnya Bapak Menhan cukup atau tidak. Ya, Ini menurut harapan ini saya, beli Pak. 5 lah, Beli- brand. beli Yang 4 disebut aja, terakhir memang adalah cukup destroyer untuk menjaga Escort kedaulatan atau Indonesia. kapal perusak sekelas frigate Marta Dinata Class. Dari jajaran kelas kapal perusak, populasi unit paling banyak adalah Murasame Class yang saat ini ada 9 unit. Usut punya usut, brand. Jokowi juga menyambut baik telah ditandatangannya memorandum kerjasama kesehatan antara Indonesia dan Jepang pada 19 Oktober yang lalu. Indonesia menghargai komitmen dan kontribusi Jepang dalam pembentukan ASEAN COVID-19 Response Fund. Jokowi menambahkan, di saat kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia, Indonesia dan Jepang sepakat untuk mementingkan pembentukan travel corridor arrangement bagi bisnis esensial. Selain itu, brand, Jokowi bersama dengan Perdana Menteri Jepang Suga juga membahas kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Karena itu, dirinya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia, brand. Lebih lanjut, brand, Jokowi juga menuturkan kemitraan Indonesia dan Jepang dalam memperkuat kerjasama multilateral. Jokowi menekankan pentingnya spirit kerja, terutama di tengah menguatnya rivalitas dan semakin menajam di tengah kekuatan besar dunia. Kapal destroyer. Tak hanya itu, brand, Presiden Jokowi juga mengatakan kedatangan Perdana Menteri Suga ini merupakan kehormatan baginya dan seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama Perdana Menteri Jepang setelah dilantik sebagai Perdana Menteri pada bulan September tahun ini, brand. Nah, itu tadi pembahasan admin seputar Indonesia dan Jepang tengah negosiasi pengadaan kapal perusak atau kepun kapal destroyer. Ada banyak pilihan sehingga Indonesia bingung, brand. Bagaimana menurutmu terkait apa yang cocok untuk diakuisisi Indonesia? Terkait saking banyaknya kapal destroyer yang ditawarkan kepada Indonesia oleh Jepang, tambah bacotnya di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Menarik sekali. Nah, sebenarnya destroyer ini adalah kapal yang menurut saya kapal yang sangat besar sekali.
mungkin panjangnya hampir sekitar 160 meter nih bayang. Kalau kita tahu kapal frigate, kapal seperti kapal KRI Marta Dinata Class itu sekitar mungkin kurang lebih 100 meteran. Ini harapan saya Indonesia ini di bawah Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto ini kita beli aja 4 lah. 4 aja menurut saya sudah cukup untuk menjaga kedaulatan NKRI. Jadi kita tidak perlu mulu-mulu untuk beli kapal destroyer 12 ataupun 20 kapal destroyer, kita nggak perlu itu. Harapan kita beli aja sedikit aja, tapi kita beli bener-bener beli ya, karena mungkin menurut saya PT PAL sendiri pun belum mampu ataupun belum mau bikin kapal sekelas destroyer nih. Menarik sekali. Ataupun mungkin kita bisa beli dari Rusia ataupun dari mana lah. Lagi Indonesia ini benar-benar beli, itu menurut saya adalah suatu kebanggaan bagi rakyat Indonesia di seluruh Indonesia ini. Sekali lagi, siapapun yang menemukan video saya, tolong di like, di share, di subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat YouTube seperti ini. Terus saya akhiri, jaga persatuan dan kesatuan, NKRI ini adalah harga mati. Engkau tanah berlepas dari NKRI akan kita berjuang sampai titik. Sekian dan jumpa lagi di video reaksi berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.